mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film diawali dengan seorang wanita bernama Lia Tanpaka yang pada hari itu mengeluh karena nggak bisa dapat kerja padahal udah kemana-mana bawa surat lamaran. Biasalah negeri Wakanda masih menggunakan sistem kekerabatan. Nah, saat itu Lia yang berjalan sambil membawa surat lamaran melihat para mama sedang menggunakan kekuatan gibahnya untuk membicarakan tentang usaha jual beli emas yang katanya pasti laris manis jika dilakukan di kampung tersebut. Dengan kekuatan kuping Lia yang setara dengan Daredevil, Lia pun mendengar gibahan itu dan berniat membuka usaha jual beli emas, tapi pertanyaannya, di mana Lia mendapatkan uang? Gimana kalau aku download aplikasi Saya Mau Ngobrol? Nah, dikarenakan internet Lia yang bau seperti semut kuntilanak, ia pun tak jadi mendownload aplikasi itu dan lebih memilih menggadaikan sertifikat rumahnya sendiri. Setelah berhasil menggadaikan sertifikat rumah, Lia pun izin pamit pergi ke kota dengan alasan ingin berbisnis jual beli emas. Singkat cerita, setelah berhari-hari pergi, datanglah si beban keluarga ke rumah dengan membawa emas yang begitu banyak. Dan sampai saat ini sang ibu belum curiga dari mana sang anak mendapatkan uang. Padahal kan internet di sini bau. Keesokan harinya, Lia pun mulai menawari perhiasan-perhiasan itu ke ibu-ibu. Dan bisa-bisanya para mama di sana membeli perhiasan itu seperti top up diamond. Alhasil Lia pun langsung cuan parah saat hari pertama menjual emas. Keesokan harinya lagi-lagi si gemoy ini datang ke rumah Lia buat beli emas yang entah ibu ini dapat duit dari mana, karena saya lebih curiga ke si ibu daripada ke si Lia. Dengan hasil jual beli emas yang sangat-sangat banyak untungnya itu, Lia pun sampai bisa membangun toko di kampungnya. Nah, buat kalian yang tinggal di kampung, coba deh punya uang lebih, bangun toko emas. Siapa tahu bisa kayak Lia. Ya, kena azabnya. Keesokan harinya karena harga emas yang semakin naik, Lia pun memulai my trip my adventure-nya untuk mencari partner kerja yang mau jualan emas palsu. Kebetulan kala itu Lia ketemu teman SMA-nya di jalan dan berniat menjadikan temannya yang bernama Andin ini sebagai desainer emas palsu di tokonya. Tapi ini tanpa sepengetahuan Andin kalau emas yang dijual Lia itu adalah palsu. Hari demi hari pun seperti biasa Lia melakukan jual beli emas yang tentunya cuan parah. Tapi masih aja aneh karena mama di kampung Lia itu dengan gampang membeli emas tersebut. Ini kampung pesugihan kali ya? Beberapa tahun kemudian, Lia pun diceritakan telah menikah dengan seorang juragan singkong bernama Samsul. Nah, saat itu kebetulan Samsul sedang menjenguk tanaman singkongnya yang diurus oleh dua builder si Samsul. Kala itu para builder Samsul pun mengeluh kegatalan karena menggunakan gelang emas yang dibeli dari si Lia. Tapi, kok bisa-bisanya ya orang nyangkul gitu nanam singkong terus sambil pakai emas? Di mana titik tidak manu akalnya? Nah, mengetahui Lia menjual emas palsu, Samsul pun langsung mengeluarkan kekuatan berbacot rianya ke si Lia yang tentunya bacotan itu sama sekali tak didengar oleh bebengu ini. Bahkan, lebih galakan Lia daripada Samsul. Di hari berikutnya kebetulan Samsul ingin keluar kota dan karena nama Lia udah jelek di mata Samsul, Lia pun lalu memiliki ide yang sangat-sangat family friendly di dunia. Ya nggak bisa ngerem lah blok. Tapi anehnya, dari manakah Lia tahu kalau itu kabel rem? Alhasil, ya jelas Samsul langsung pindah alam. Setelah Samsul meninggoy, Lia pun berkata akhirnya aku bisa menguasai kekayaan Samsul. Tapi sayangnya kata-kata itu didengar oleh Wati pembantunya. Mengetahui Wati mendengar kata-kata itu dengan mental psikotes seperti Michael Myers, Lia pun langsung menangkap Wati dan mengikatnya tanpa perlawanan sama sekali dari si Wati. Mungkin Wati siap jadi tumbal proyek kali ya. Lah, kaki kan nggak diikat, kenapa nggak kabur aja bang? Alhasil dengan kepasrahan Wati yang sudah ingin selesai berakting demi menikmati nasi kotak, Wati pun harus mati dibakar oleh Ultivalir. Tapi anehnya, itu Lia diam di dalam juga, nggak kepanasan kah? Setelah berhasil membunuh Wati, azab pun mulai datang kepada yang terhormat Ibu Lia. Di mana pada suatu hari Lia mulai gatal-gatal karena emas palsu yang dipakainya hingga membuat Lia berlarian gak jelas. Sepertinya ada orang teriak minta tolong. Suaranya sebelah sana. Iya, suara itu dari sana. Coba Bapak katakan peta. Karena Lia mulai kegatalan seperti selingkuhan kalian, sampai-sampai Lia mengurut dakinya menggunakan sebuah daun. Di mana kemudian tanpa sengaja atau sudah waktunya pindah alam,
Lia harus terpleset dan berguling-guling seperti telur gulung sampai meninggoy. Kala itu kebetulan bapak ini mencari bala bantuan untuk mencari sumber suara dan kalian pasti terkejut jika mendengar adegan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana Titik tidak manu akalnya? Singkat cerita, karena mata saya udah gak kuat dan kebetulan instu saya sudah habis, jadi saya percepat saja durasinya ketika Lia akan ditanam. Saat para warga tanpa dosa ini membawa Lia OTW ke makam, sebuah supra koperasi pun dengan tak sengaja karena sedang mengejar nasabahnya menyerempet rombongan tersebut. Salah satu warga di sana pun kemudian mencoba memanggil Samsudin untuk membujuk Samsudin agar Lia diterima di Valhalla. Tapi apa daya, bukannya Samsudin yang keluar melainkan sebuah hujan deras yang mengguyur mereka sampai malam hari. Mereka semua pun lalu berteduh di sebuah, apalah ini namanya saya nggak tahu, tapi kerennya mereka benar-benar diguyur air. Ketika malam harinya, hujan pun reda, dan baru saja saya salut karena para warga ini benar-benar diguyur air, pas malam harinya tiba-tiba aja tuh pakaian nggak ada yang basah. Apakah ini kekuatan editor Wakanda yang setara dengan mesin cuci? Kemudian dari atas tiba-tiba petir dari Samsudin pun keluar, membakar keranda si Lia, di mana kita bisa lihat kekuatan CGI api yang sangat-sangat real parah, gacor parah, membakar setengah keranda si Lia. Ketika sampai di pemakaman, lagi-lagi Samsudin pun mengulti dan sekarang mematahkan beberapa ranting pohon untuk memblokade kuburan Lia, yang artinya Samsudin tak sudi menerima Lia di Valhalla. Saat Lia ini dipindahkan ke makam lain, bisa-bisanya jenazahnya malah kecebur sungai. Yang kemungkinan gading manusia ikan tertarik dengan kekuatan si Lia yang bisa memanipulasi emas. Oke, pesan immortal yang bisa dipetik di sini adalah, ya nggak ada.